Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ada sedikit materi ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa itu alat musik ritmis. Ya, fungsinya buat apa, bagaimana cara mainkannya. Kemudian kita belajar tentang pola iramanya juga. Ya, bagaimana pola irama 2, pola irama 3, dan misalnya pola irama 4. Nah, selanjutnya sini akan Bapak berikan sedikit penjelasan tentang gerak dalam tari. Ya, gerak pada tari itu adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Ya, jadi itu adalah pengertian dari gerak pada tari. Nah, gerak ini merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Nah, makanya penari itu perlu yang namanya memiliki kelenturan tubuh agar bisa melakukan gerakan dengan indah. Nah, gerakan pada tari ini meliputi gerak kepala, tangan, serta kaki. Nah, kali ini kita akan mempelajari gerak kepala dan tangan. Contoh gerak kepala itu ada banyak sekali ya, misalnya menoleh, menengok, dan menggeleng. Kemudian untuk contoh gerak tangan itu ada melambai, merentangkan tangan, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di buku Bupena 4B 3B di halaman 29 itu ada gambarnya bagaimana gerakan menengok ya. Menengok itu kira-kira seperti ini ya, ini menengok ke kiri, kemudian ke sini menengok ke kanan. Nah, kemudian misalnya gerakan menggeleng, ini bawa contohkan, ini gerakan menggeleng ke kiri, ini gerakan menggeleng ke kanan. Kemudian ada gerakan mendongak ya. Itu bisa kalian lihat di buku kalian di halaman 29 buku PNAB ya. Kemudian ada gerakan tangan. Nah, gerakan tangan ini ada sangat banyak ya. Ada gerakan merentangkan tangan, jadi tangan direntangkan ya. Kemudian ada gerakan melambaikan tangan. Kemudian ada gerakan tangan diangkat ke atas ya. Jadi masih banyak lagi masih banyak lagi gerakan yang bisa kita buat dari gerakan kepala ataupun dari gerakan menggunakan tangan. Nah, selanjutnya itu adalah gerak kuat dan gerak lemah ya. Nah, gerak kuat dan gerak lemah ini itu bisa dilakukan menggunakan gerak kepala, gerak tangan, ataupun gerak kaki ya. Jadi dalam melakukan gerak lemah ini perlu yang dinamakan pengaturan pengaturan tenaga. Jadi kalau misalnya gerakannya kuat, maka tenaga yang harus kita keluarkan itu harus kuat juga. Sedangkan kalau misalnya ketika kita yang menggunakan gerakan lemah, maka tenaga yang dikeluarkan pun harus lemah juga. Jadi tidak boleh terlalu kuat. Nah, jadi di sini seperti artinya misalnya ini. Gerak kuat itu adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat ya. Sedangkan gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, dalam melakukan gerakan kuat ataupun gerak lemah dibutuhkan yang namanya pengaturan tenaga ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan gerak kuat, maka tenaga yang dikeluarkan harus kuat. Sedangkan jika ingin menggunakan gerakan lemah, maka tenaga yang harus kita gunakan itu harus menggunakan tenaga yang lemah. Nah, gerakan kuat dan lemah ini contohnya ada banyak sekali. Itu bisa dipraktekkan misalnya pada gerakan kepala, gerakan tangan, ataupun gerakan kaki. Seperti di buku kalian di halaman 36 itu ada gerak kupu-kupu atau terbang, gerak menggeleng, kemudian ada gerak menggelengkan kepala. Itu merupakan contoh gerak lambat, di mana gerak lambat ini pasti membutuhkan yang namanya gerakan lemah ya. Jadi gerakan lambat itu pasti menggunakan tenaga yang lemah. Seperti itu kira-kira. Sedangkan misalnya untuk gerakan yang cepat seperti gerakan kedua tangan naik dan turun
kemudian ada gerakan kedua telapak tangan diputar, ya itu pasti membutuhkan gerakan kuat, karena gerakannya misalnya karena gerakan tersebut itu cepat, maka dibutuhkan tenaga yang lebih besar. Seperti itu kira-kira ya tentang gerak kuat dan gerak lemah. Kemudian sini kita akan bahas sedikit tentang seni rupa ya. Seni rupa ini ada berbagai macam. Itu bisa misalnya adalah berupa lukisan atau berupa suatu karya ya, seni rupa ini. Nah, salah satu contoh dari seni rupa itu adalah lukisan misalnya ya. Nah, seni rupa ini adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Makanya pada dasarnya misalnya seperti lukisan. Lukisan itu pasti memiliki yang namanya tema. Ya. Lukisan itu bercerita tentang apa? Kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut atau lukisan tersebut. Nah, itu yang diartikan dengan komunikasi antar perasaan, ya. Seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu garis dan warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Ya, jadi beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang. Nah, jadi misalnya ada satu buah garis di sini. Kemudian Bapak akan gabungkan garis yang lain. Nah, ini sudah membentuk suatu masih belum membentuk suatu bidang ya. Misalnya kita gabungkan lagi garis di bawah. Nah, seperti ini misalnya jadi seperti ini. Ini kira-kira dia seperti apa? Seperti segitiga ya. Nah, segitiga inilah yang dimaksud dengan bidang. Terus misalnya ada belah ketupat lagi ya. Ini akan Bapak contohkan ya. Coba Bapak gambarkan di sini. Nah, ketika satu garis, kelihatan ya, ketika satu garis itu digabungkan, maka akan membentuk suatu bidang. Nah, bidang inilah yang dinamakan sebagai gabungan dari garis ini yang dinamakan sebagai bidang. Nah, kebetulan di sini Bapak gambarnya petak ya, atau persegi. Nah, persegi inilah yang disebut sebagai bidang. Terus misalnya contoh yang lain. Contoh tadi yang seperti yang Bapak contohkan dengan tangan Bapak itu segitiga. Nah, ketika garis dari sini digabungkan ke bawah, kemudian digabungkan ke sini lagi, digabungkan lagi, akan membentuk suatu bidang yang baru. Nah, ini contoh misalnya bidangnya segitiga. Jadi bidang itu ada banyak ya. Ada persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, terus ada lingkaran juga, dan masih banyak lagi. Yang perlu kalian pahami adalah di mana bahwa garis itu ketika digabungkan menjadi satu, itu akan menghasilkan sebuah bidang datar ya. Nah, selain garis, unsur yang penting tadi itu adalah warna ya. Warna juga menjadi unsur penting dalam sebuah seni rupa, di mana warna ini membuat sebuah karya seni rupa itu menjadi lebih indah. Perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Jadi perpaduan warna itu misalnya antara warna putih dan warna hitam misalnya, yang artinya di sini kita berbicara tentang warna putih untuk bagian yang terang, sedangkan warna hitam adalah untuk bayangan, misalnya seperti itu. Itu perpaduan dari warna tersebut, dari dua warna tersebut, itu bisa menjadikan gambar lebih realistis. Nah, itu maksudnya ya, atau lebih nyata. Nah, di sini pewarna yang bisa kita gunakan itu ada sangat banyak, bisa pensil warna, krayon, atau cat cair ya, ada banyak sekali ya. Nah, itu sedikit materi yang akan kita bahas hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, silakan bertanya, langsung japri ke Bapak ya.